Ketika air susu dibalas dengan air tuba, tetaplah menjadi sang bintang yang dapat menghiasi semesta, yang dapat memberikan cahaya bagi kegelapan. Tuhan itu selalu menciptakan semua yang serba berpasang-pasangan, agar peradaban di dunia ini dapat berputar. Ada baik, maka harus ada buruk. Ada laki-laki, maka harus ada perempuan. Jadi, kalau tidak begitu, maka tidak sempurna. Kalau orang hanya memiliki sifat baik saja, tidak ada sifat buruknya, maka dia tidak akan ada pengalaman hidupnya. Oh, bahwa seperti ini salah, seperti ini saya menyakiti hati orang lain. Maka seseorang itu harus melakukan kesalahan dulu, gitu. Nah, Senin Pon ini untuk solusi dari segala permasalahan hidupnya, ya seperti rezeki, jodoh, ataupun yang berkaitan dengan itu apa nih, Mbak? baik, menurut Primbon Jawa, weton Senin Pon ini memiliki neptu yang berjumlah 13. Sesuai dengan urutannya tersebut, menurut rumusan Poncosudho Primbon Jawa, dia akan jatuh pada Tibu Bejo atau merupakan sebuah weton yang penuh dengan keberuntungan. Membahas tentang keberuntungan, weton Senin Pon ini dalam pangarasan digambarkan memiliki sebuah perilaku dalam lakuning lintang, yang artinya adalah berjalannya sang bintang yang berada di langit. Itu hanyalah merupakan sebuah gambaran sosok atas orang yang terlahir pada weton tersebut. Kendatipun dalam gulita malam, dia selalu memancarkan cahaya keindahan yang dapat menyinari keadaan di sekelilingnya. Nah, ini sebetulnya hanya merupakan gambaran bahwa dirinya yang pandai memberikan penerangan kepada orang-orang yang kesusahan. Nah, ini yang menjadi ciri khasnya. Sehingga Primbon Jawa ini mempercayai bahwa weton Senin Pon ini adalah merupakan sosok yang pantas untuk menjadi suri tauladan. Juga dalam keheningan malam, bintang hanya berkedap-kedip di atas, itu menggambarkan pula dari sisi perilakunya yang banyak selalu tenang. Dia yang seolah diam, tenang, walaupun terkadang hatinya gelisah, walaupun dia dilanda masalah, mungkin hatinya menangis atau dia sedang dalam masalah gitu, tapi kebiasaannya memiliki kecenderungan yang tenang. Lakuning lintang sendiri adalah merupakan simbol daripada sebuah perhiasan dunia. Jadi weton Senin Pon ini menyukai adanya sebuah kerapian dan kebersihan. Nah, berkaitan dengan solusi hidup yang baik untuk weton ini, jadilah dirimu sendiri, di mana watak sifatmu yang gemar menerangi bagaikan sang bintang, kamu yang ringan tangan selalu memberikan pencerahan kepada orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain, maka dari apa yang ditanam akan kembali ke dalam diri sendiri. Nah, ini berkaitan dengan masalah solusi hidupnya. Lalu akan saya ulas juga dari rumusan Poncosudho Primbon Jawa. Selain weton tersebut ini merupakan sebuah weton yang masuk di dalam sebuah keberuntungan yang besar, menurut Primbon Jawa dalam Poncosudho bahwa dirinya adalah bumi kapeta. Artinya adalah bumi yang disekat-sekat gitu ya. Nah, itu sebetulnya hanya merupakan adanya sebuah gambaran bahwa beliau ini sosok seorang pekerja keras. Jadi weton tersebut ini mau dia bekerja keras untuk mendapatkan kebahagiaannya. Bumi kapeta ini sendiri namanya bumi ya. Di petak-petak itu bagaikan sawah kan. Pemiliknya berbeda-beda gitu ya. Jadi termasuk jenis orang yang tahan menderita. Nah, ini simbolisasi ya. Di mana orang menggarap sawah itu hujan kehujanan,
panas-kepanasan, angin juga maka akan diterpa oleh angin. Nah, ini menggambarkan bahwa dirinya ini sangat tahan dengan berbagai macam ujian hidup yang dia jalani. Jerih upayanya tersebut cenderung tidak terlihat, yang artinya dia mencoba berbelas kasih dengan orang lain, kerap menjadi cahaya dalam kegelapan, kerap memberikan naungan ataupun tempat bertanya bagi orang lain. Bisa seluruh kebaikannya ini justru tidak begitu dihormati ataupun tidak begitu terasa disanubari orang lain. Nah, disinilah titik yang menjadi solusinya. Jadi untuk weton Senin Pon ini menurut Primbon Jawa, menurut ilmu titen loh ini ya. Jadi jika mendapat perlakuan yang demikian, mampukah di dalam sebuah kebajikan tersebut dia tetap menjadi bagaikan bintang itu sendiri yang tetap selalu bercahaya. Kebaikan yang dia tanam, yang dia lakukan tidak dihargai, tidak membekas disanubari orang lain. Nah, ketika dia menolong orang lain, orang itu justru lupa. Terkadang bahkan ada ketika orang itu sudah terentaskan, malah sampai terkadang ada yang menyakiti hatinya, seperti itu. Nah, ini semua bergantung daripada perilakunya sendiri. Mampukah mengatasi segala cobaan? Air susu dibalas dengan air tuba. Nah, itu simpel katanya seperti itu. Saya rasa kalimat umum itu mudah untuk dipahami oleh siapapun ya. Air susu dibalas dengan air tuba. Nah, itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau untuk masalah rezeki lancar ya Mbak ya? Weton tersebut ini masuk di dalam sebuah keberuntungan ya. Dia akan tetap selalu secara garis besarnya itu dalam keberuntungan, apapun itu dia akan selalu beruntung. Tapi ketika dia mencoba untuk tidak ikhlas dengan dia melakukan satu kebajikan, ingin mencari kebaikan di hadapan Tuhan, timbul rasa ketidakikhlasan ya, maka yang namanya bejo ataupun keberuntungan itu ya akan menjadi naik turun gitu. Tapi kalau dia bisa mencermati bahwa dia akan menjalani ujian yang demikian, dia sampai pada keikhlasan, ya insya Allah maka akan selalu dimudahkan dalam urusan rezeki ataupun urusan yang lainnya gitu. Kalau masalah sifat kebalikannya atau sifat buruknya gimana? Tuhan itu selalu menciptakan semua yang serba berpasang-pasangan agar peradaban di dunia ini dapat berputar. Ada baik maka harus ada buruk. Ada laki-laki maka harus ada perempuan. Jadi kalau tidak begitu maka tidak sempurna. Kalau orang hanya memiliki sifat baik saja, tidak ada sifat buruknya, maka dia tidak akan ada pengalaman hidupnya. Oh, bahwa seperti ini salah, seperti ini saya menyakiti hati orang lain. Maka seseorang itu harus melakukan kesalahan dulu gitu. Nah, jadi sebelum saya mengulas tentang sifat buruknya, sifat buruk ini sebaiknya saya mengulas ini hanya bertujuan untuk dijadikan sifat berhati-hati. Jadi supaya jika sudah tahu ini adalah merupakan sebuah keburukan, ya jangan diterjang gitu. Jika ingin selalu dipermudahkan rezekinya, keberuntungannya. Berbicara tentang keburukan, sifatnya dia akan diuji. Jadi menurut dari wukunya, weton Senin Pon masuk di dalam sebuah wuku Warigagung, dan perwatakannya digambarkan dalam sebuah tokoh yang sangat ternama, yaitu adalah Batara Mahayakti. Jadi weton ini akan sangat menyentuh hati sekali karena dia akan diuji dengan beban mentalnya sendiri. Sepanjang hidupnya, dia akan banyak menuai atau mendapatkan beban yang begitu berat untuk menapaki kehidupan. Nah, gendongnya berada di depan dan di belakang. Ini yang menggambarkan ketika dia merasa sakit hati dengan seseorang, maka dengan apa yang dia berikan,
bisa mendapatkan timbul adanya sebuah ketidakikhlasan. Ini berbicara dengan watak buruknya. Jadi, jikalau tidak pandai, ini bisa menimbulkan rasa satu tidak ikhlas, ya. Lalu yang kedua ini bisa menimbulkan rasa trauma sehingga dapat menimbulkan rasa dia ini yang mungkin namanya trauma ya, bisa pelit gitu ya. Lalu yang berikutnya ini dapat menimbulkan dendam. Nah, maka sebetulnya betapa saya tahu bahwa weton tersebut ini jikalau mau lebih cermat mengkaji dirinya sendiri akan dapat melampaui ujian-ujian tersebut. Ketika air susu dibalas dengan air tuba, tetaplah menjadi sang bintang yang dapat menghiasi semesta, yang dapat memberikan cahaya bagi kegelapan, bagi orang-orang yang kesusahan. Nah, terima kasih sudah Mbak ini menanyakan tentang hari wetonnya ya. Sehingga secara tidak disadari ini sudah sampean juga turut serta di dalam melestarikan budaya Jawa.